Wanita itu hanya memberi sepotong roti pada bocah kecil di tengah hujan deras, dan menganggapnya sebagai anak angkatnya. Tanpa diduga, kebaikan kecil yang diberikan dengan sepenuh hati itu, ternyata membuat bocah itu mengingatnya selama 10 tahun. 10 tahun kemudian, wanita itu terdampar di jalanan, dan bocah kecil yang dulu dia tolong kini sudah sukses besar. Dia langsung mengenali wanita yang duduk di tepi jalan. Segera dia mendekat dan mengenalkan diri. Wanita itu langsung bertanya padanya kemana dia selama ini. Anak angkat itu memberitahunya, bahwa dia pergi ke luar negeri untuk berbisnis, dan mengatakan bahwa istrinya sangat ingin bertemu dengannya. Akhirnya wanita itu dibawa pulang ke rumah anak angkatnya. Ternyata wanita itu mendengar bahwa menantu perempuannya sedang hamil, dan membawa 2 ayam betina dari desa untuk menjenguknya. Namun kini anak angkatnya yang sudah menjadi bos besar, mulai merendahkan asal-usul wanita itu. Bahkan di depan istrinya dia mengaku bahwa wanita itu hanyalah tetangga biasa. Ternyata dulu pria itu berbohong pada keluarga kaya agar bisa menikahi anak gadis mereka. Dia mengaku sebagai anak yatim piatu. Selama bertahun-tahun dia melarang wanita itu untuk mengunjungi dirinya. Namun beruntung wanita itu akhirnya menemukan anak angkat yang masih mengingatnya. Saat itu wanita itu melihat syal yang pernah dia berikan pada anak angkatnya. Melihat syal yang masih terawat dengan baik, wanita itu merasa sangat tersentuh. Kemudian istri anak angkat itu berkata bahwa dia akan pergi menyiapkan makan malam, dan meminta wanita itu untuk beristirahat di rumah. Namun setelah mereka selesai memasak dan kembali, mereka tidak menemukan wanita itu di rumah. Ketika mereka bingung, tiba-tiba mereka menemukan secari kertas yang ditinggalkan wanita itu. Mengingat tindakan bodoh yang dilakukan anaknya, anak angkat itu merasa wanita itu pasti akan merasa diperlakukan tidak adil, dan segera membawa istrinya untuk mencari wanita itu. Sesampainya di rumah, anaknya langsung merendahkan wanita itu. Bahkan sebelum masuk rumah dia memintanya untuk mengenakan pelindung sepatu. Saat itu seorang anak kecil berjalan mendekat. Setelah anaknya memperkenalkan dirinya, wanita itu baru tahu bahwa itu adalah cucunya yang sudah berusia 5 tahun. Wanita itu segera memeluk cucunya dengan penuh kegembiraan. Namun tak lama kemudian ibu mertua datang. Dengan ekspresi jijik bertanya siapa wanita itu. Anaknya memperkenalkan wanita itu sebagai pembantu yang dia pekerjakan. Wanita itu baru menyadari bahwa pembantu rumah tangga di rumahnya sedang ada urusan. Jadi anaknya membawanya ke rumah. Mendengar hal ini ibu mertua semakin merendahkan wanita itu. Dan dengan kasar berkata bahwa seorang pembantu harus tahu diri. Dia menyebutkan tentang perbedaan status sosial. Kemudian ibu mertua itu menyemprotkan cairan disinfektan ke arah wanita itu. Setelah akhirnya wanita itu bisa masuk ke dalam rumah, menantu perempuan tiba-tiba datang dengan marah membawa seluruh keluarga untuk menuntut wanita itu. Ternyata dia baru sadar bahwa kalung $2 miliknya hilang. Dan karena satu-satunya orang asing di rumah adalah wanita itu, menantu langsung menuduhnya mencuri kalung itu. Wanita itu sama sekali tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Namun mereka langsung tanpa banyak bicara mulai membongkar barang-barang wanita itu. Semua barang yang dibawa wanita itu dibiarkan berserakan di lantai. Bahkan dengan jijik mereka menyatakan bahwa kalung itu pasti ada di tubuh wanita itu. Anaknya hanya dia melihat penghinaan terhadap ibunya. Bahkan dengan acuh dia mendekat dan memeriksa tubuh ibunya. Melihat kejadian ini, wanita itu merasa sangat terluka. Dan dengan marah dia melepas bajunya. Namun setelah dia membuka seluruh pakaian luar yang dikenakannya, tidak ditemukan jejak kalung di tubuhnya. Meski begitu menantu perempuan tetap menuduh wanita itu pencuri, dan berniat memanggil polisi untuk menyelidiki. Mendengar hal ini, anaknya takut identitas wanita itu sebagai ibunya terbongkar. Dan dengan marah memaksa ibunya untuk menyerahkan barang curian tersebut. Bahkan dia menyatakan bahwa wanita itu adalah satu-satunya orang asing di rumah ini. Mendengar kata-kata itu, wanita itu merasa sangat kecewa. Dan langsung pergi meninggalkan rumah yang tidak menginginkannya. Namun pada detik berikutnya, anaknya tiba-tiba berlari keluar dan memanggilnya.